Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik sekali Bu Ayu. Bu Ayu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, Bu. Bu Erna, nanti sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awalan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Erna ya, Bu. Ya. Nanti saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Jadi pada coaching hari ini, coach dan coachee yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apa saja itu? Nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut nanti bisa merespon atau menanggapi dari pertanyaan Ibu nantinya. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, Bu. Di sini yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, potensi yang saya ingin kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan nantinya Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, Ya. Untuk indikatornya yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator, saya ingin coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Ibu. Demikian dulu untuk pra-observasi kali ini, dan silahkan nanti Ibu bisa mempraktikkan coaching pada Pak Rifai. Dan terima kasih buat kesempatannya ya Bu. Semoga nanti coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Erna. Assalamualaikum Pak Rifai, bagaimana ini kabarnya? Ya, Waalaikumsalam Bu Erna, alhamdulillah kabar saya sehat hari ini. Ya, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan, dengan ceritakan kepada saya. Ya, apa betul. Itu? Iya, betul sekali Bu Erna, ada yang perlu saya sampaikan pada Ibu saat ini. Tapi sepertinya tidak bisa lama-lama Pak ya, paling tidak 15 atau 20 menit untuk ngobrol-ngobrol. Apa nih yang ingin disampaikan Pak Rifai? Ya, begini Bu, terkait dengan pembelajaran di sekolah saya, ini beberapa teman masih menggunakan metode konvensional. Ya, ceramah, kemudian padahal kita ketahui bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat ya. Kemudian guru-guru sekolah saya itu tidak mau melakukan perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Kalau bisa saya garis bawahi, berarti permasalahan yang Pak Rifai hadapi adalah dari rekan-rekan sejawat ya di sekolah Pak Rifai menggunakan metode yang kurang bervariatif gitu ya? Iya, ya betul sekali Bu. Jadi media maupun model pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama seperti itu. Ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Rifai dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Pak Rifai harapkan adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa ini yang Pak Rifai ingin lihat atau ingin dapatkan dari teman-teman sejawat Pak Rifai? Ya, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode ataupun model, kemudian media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, kemudian dalam hal
penggunaan metode yang lain mungkin atau aplikasi yang lain seperti Google Slide atau PowerPoint ya dalam hal ini untuk menjadi lebih baik dalam hal pembelajaran sehingga tidak hanya metode ceramah saja seperti itu Bu. Dari apa yang disampaikan Pak Rifai itu berarti menggunakan metode yang bervariatif itu bisa dikatakan kondisi yang ideal Pak ya. Yeah. Untuk itu berarti berada di level 10 ya. Yeah. Kira-kira di sekolah Pak Rifai itu sudah berada di level berapa Pak? Ya, untuk saat ini mungkin masih dalam level 5 Bu ya. Karena guru-guru yang senior itu kebanyakan masih sulit dalam melaksanakan pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa ini Pak Rifai ingin meningkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Ya, mungkin dari level 5 akan saya tingkatkan ke level 7 seperti itu Bu. Dengan meningkatkan kemampuan tadi guru-guru senior untuk ke arah yang lebih baik dan melakukan perubahan seperti itu. Dari level 5 ke level 7. Kira-kira usaha apa yang Pak Rifai akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah ini yang masih saya pikirkan Bu untuk rencana tindakan yang akan saya lakukan di sekolah saya, yang mana nanti melakukan pendampingan individu nanti secara personal, face to face, secara bergantian seperti itu Bu. Oh begitu. Untuk mentoring itu nanti akan merencanakan berupa pendampingan Pak ya. Yeah. Kira-kira selain itu ada tidak Pak strategi yang mungkin Pak Rifai pernah lakukan, misalnya mentoring dengan teman-teman seperti itu? Ya mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba untuk konsultasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian membuat semacam kegiatan pelatihan ataupun workshop dengan mengundang instruktur atau materi dari luar, kemudian yang sesuai dengan kompetensinya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di sekolah saya Bu. Gitu. Nah, berarti Pak Rifai ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, untuk dari ketiga itu kira-kira Pak Rifai untuk saat ini lebih bisa terrealisasi yang mana Pak? Ya, mungkin menurut saya lebih efektifnya untuk mentoring Bu, karena kalau pelatihan dan workshop itu perlu persiapan yang lebih matang, sehingga membutuhkan waktu juga yang cukup banyak Bu ya. Kemudian mencari narasumbernya, kemudian menyiapkan segala macamnya seperti itu. Oke, mentoring kegiatan itu kira-kira Pak Rifai itu memerlukan support nih Pak ya, atau bantuan dari siapa Pak kira-kira? Ya, tentunya perlu support dari teman-teman rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, serta teman yang guru yang mumpuni di dalam bidang IT seperti itu Bu. Berarti intinya ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi Pak ya, dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan Pak? Ya insya Allah dalam waktu dekat ya, mungkin minggu depan Bu. Kemudian untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dengan kepala sekolah Bu. Baik sekali itu Pak Rifai. Kira-kira dari percakapan kita pada hari ini, apa sih yang Pak Rifai ingin dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran Bu ya, bagaimana cara untuk merubah atau melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan sejawat, tentunya dengan dukungan kepala sekolah juga, itu yang memiliki kemampuan di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Gitu. Alhamdulillah Pak, berarti sudah ada gambaran Pak ya, bagaimana sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Saya tunggu nanti kabar-kabarnya Pak Rifai ya. Setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cita-cita lagi dari Pak Rifai.
Saya kira kita cukupkan sampai hari ini. Semoga rencana-rencana Pak Rifai untuk mentoring dan berkolaborasi itu berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu ya, ini sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah Sama-sama, saya Pak. dan saya mendapatkan pencerahan dari percakapan kita ini Bu. Ya, sama-sama. Mungkin kalau ada waktu lagi nanti Pak Rifai bisa ceritakan langsung atau hubungi saya. Semoga kita bisa mengobrol-ngobrol lagi Pak ya pada kesempatan yang lain. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama. Baik Bu Erna, alhamdulillah tadi Bu Erna sudah melakukan proses coaching bersama dengan Pak Rifai ya Bu. Nah, sebelum penutupan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Nah, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, dengan cara menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu, betul sekali ya Bu Erna. Tadi juga menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Bu Erna dan Pak Rifai sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi juga Bu Erna sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Rifai, sehingga tadi Pak Rifai bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang terjadi di sekolahnya, seperti itu Bu. Ya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Erna kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan? Kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu ya, memahami lagi proses, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Ayu. Oke, baik Ibu. Nanti semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin, amin Bu. Juga demikian observasi kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita, dan saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.